Bandung, sebuah kota dengan sebutan kota kembangnya, atau mungkin dengan julukan Paris Van Java. Dari kiblatnya genre musik dan busana, kota pemersatu bangsa, ibu kota Asia Afrika hingga Bandung dengan lautan apinya. Entahlah, bahkan saya pun tak mengetahui sebenarnya ada berapa julukan dari kota ini. Bisa dibilang Bandung memang tidak seperti Yogyakarta, yang mempunyai embel-embel daerah istimewa di depannya. Bandung juga tak semegah kota Jakarta, dan Bandung pun sepertinya tak setertata kota Surabaya. Tapi Bandung seperti menyimpan mantra untuk setiap orang yang berkunjung dan menetap di sana, membuat nyaman dan ingin berkunjung kembali bahkan untuk menetap lebih lama. Bandung tetaplah sebuah kota istimewa dengan segala perjuangan, karya, hingga keromantisan yang ada. Dan jika banyak orang berkata, Jogja selalu menyuguhkan sesuatu yang disebut candu, begitupun Bandung menampakkan hal yang mudah untuk dirasakan setiap insan, yaitu rindu. Terima kasih, Bandung. Rabu 30 Maret 2022. Terhitung 2 atau mungkin 3 jam kami sempat relap di rest area kilometer 130B Tol Cipali. Saya dibangunkan Liza untuk bergegas melanjutkan perjalanan kembali. Selamat pagi. Jam 3:30 pagi. Kita berada di Tol Cipali, rest area 130 Cipali. Kita melanjutkan perjalanan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sengaja tidak menunggu sholat subuh untuk mempercepat agar kami sampai di tujuan sedikit lebih pagi. Kami ingin berjaga-jaga agar lalu lintas tidak terlalu padat, mengingat ruas jalan tol Cipali dan Cipularang memang terkadang sedikit lebih padat jika matahari sudah mulai menampakkan diri. Dari rest area kilometer 130B Tol Cipali, kami hanya tinggal berkendara ke arah barat menuju gerbang tol Cikampek yang mungkin jarak tempuhnya sekitar 60 km saja dengan memakan waktu tidak sampai 1 jam perjalanan. Dan akhirnya kami sampai di gerbang tol Cikampek Utama yang merupakan pintu keluar masuk ruas jalan tol Cikopo Palimanan atau tol Cipali. Dan di sini kita membayar tol lagi setelah kami check-in sebelumnya di gerbang tol Palimanan. Tol Cikampek. Setelah dari gerbang tol Cikampek Utama, jangan ambil jalan lurus karena jalan itu akan menuju ke Jakarta. Karena kami ke Bandung dulu, jadi kami ambil jalur yang kiri untuk menuju ke ruas jalan tol Cipularang. Dan tetap ikuti petunjuk jalan untuk menuju Bandung, hingga kita akan bertemu gerbang tol dengan nama Kalihurip Utama 3. Kemudian tap lagi hanya sebagai check-in saja. Dan akhirnya kami memasuki ruas jalan tol Cipularang. Baru saja kami masuk di ruas jalan tol Cipularang, kami langsung berhenti sebentar di rest area kilometer 72A. Rest area pertama setelah gerbang tol Kalihurip Utama 3 untuk menunaikan sholat subuh sebentar. Lebih 22.
Sono ziarah wali nang Iya Bandung. sih, nggak tahu juga sih. Dan setelah setengah jam lebih kami sholat dan sedikit beristirahat, kemudian kami melanjutkan perjalanan kembali. Ternyata tidak salah kami melanjutkan perjalanan ketika sebelum subuh setelah kami beristirahat di rest area tol Cipali di hari tadi. Cukup bersyukur kami sampai di Cipularang ketika matahari mulai menampakkan diri. Sebuah sajian dari pemandangan tol Cipularang membuat kami menyadari tol Cipularang bukan hanya sekedar seperti pemberitaan media bahwa tol ini adalah jalur maut yang kerap memakan korban. Lebih dari itu, walaupun saat itu kabut memang cukup tebal, tol Cipularang memang menyimpan keindahan demi keindahan di setiap kilometer di saat kami terus berjalan. Seperti namanya, tol Cipularang yang mempunyai kepanjangan Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang. Ruas jalan tol Cipularang berakhir di exit tol Padalarang, tapi kami tidak keluar di exit tol Padalarang. Kami terus berada di jalan tol dan terus melaju di ruas jalan tol Padalarang Cileunyi. Nah, tol Padalarang Cileunyi merupakan tol lanjutan dari tol Cipularang. Jalan tol ini adalah jalan lingkar selatan Bandung dengan total 8 gerbang tol yang ada di sepanjang ruas jalan tol ini. Meliputi gerbang tol Padalarang yang baru saja kami lewati, kemudian ada gerbang tol Baros, Pasteur, Pasir, Koja, Kopo, Muhammad Toha, Buah Batu, dan gerbang tol Cileunyi. Dan kami berencana keluar di exit tol Buah Batu karena teman kami, Mas Agung, bertempat tinggal tidak jauh dari exit tol Buah Batu. Akhirnya kami sampai di exit tol Buah Batu. Kurang lebih 1 jam perjalanan kami menempuh dari rest area kilometer 72A Cipularang menuju exit tol Buah Batu dengan jarak tempuh sekitar 72 km. Exit tol Buah Batu tapi Heula. oh enggak saya Beda arti. Kira iki. 43 Cukup mahal tarif tolnya. Kami check-in dari Cikampek tadi dan keluar di Buah Batu dengan tarif Rp48.500. Setelah keluar dari tol, isi bensin dulu di SPBU sebelah exit tol. Sebenarnya kami ingin menunggu di SPBU ini, tapi karena SPBU cukup kecil membuat kami agak bingung untuk memarkir kendaraan. Akhirnya kami mencari SPBU lain di area Buah Batu. Di awal pertemuan kami, sayangnya kami tidak sempat untuk mengambil video dari pertemuan kami dengan Mas Agung dan istrinya, Mbak Fani. Ya, mungkin terlalu excited kali ya. Dan juga atas dasar kurang enak juga menyalakan kamera ketika kami bertemu saat itu. Kemudian mereka langsung mengajak kami mencari sarapan di Monumen Bandung Lautan Api yang jarak waktunya mungkin sekitar setengah jam lah dari Buah Batu. Sebenarnya gak terlalu jauh, tapi karena trafik Bandung di pagi hari memang tergolong sangat macet. Jadi ya agak sedikit lama jarak tempuhnya.
bebas ini sama kan sama ya selalu kan. Sesampainya di Monumen Bandung Lautan Api, kami langsung diajak mencari sarapan dan waktu itu Mas Agung mengajak kami sarapan dengan menu kupat tahu Singaparna. Sing tanya ke Itu karena naging Singaparna. Maaf, saya sedikit agak gak enak menyalakan kamera ketika kami saling berpicah banyak seperti ini. berapa, Mbak? 19. Oh, sekarang 19. 21. Berarti 19 langsung punya anak itu ya? Nggak susah Pak ya? Aku emang tadinya pengen setahun gitu main dulu. Aku kan aku suka banget main gitu. Waktu pacaran juga main. Dan mohon maaf saya tidak mengetahui berapa harga dari kupat tahu Singaparna ini karena pada saat itu kami tidak diperbolehkan membayar. Pokoknya kami sangat berterima kasih banyak atas jamuan dari Mas Agung dan Mbak Fani. Dan setelah itu kami langsung diajak memasuki kawasan Monumen Bandung Lautan Api. Naik, mau naik. Sana jalan. Ke sini ke tengah. Dia nggak pernah jatuh, jadi sekali jatuh kaget. Naik kamu ninggalin aku tak gitu banyak. Ayo, buru, sini. Dan sedikit wawasan tentang peristiwa Bandung Lautan Api yang masih saya ingat. Peristiwa Bandung Lautan Api yang pada waktu itu terjadi 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Bandung Lautan Api merupakan puncak dari berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi dalam agresi militer Belanda II. Dan peristiwa heroik tersebut tak lepas dari peran rakyat dan para pejuang Bandung yang dengan ikhlas meninggalkan rumah hingga harta benda mereka. Dan dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration atau biasa disebut dengan NICA Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya jejak rekam peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api dapat ditemui sih di beberapa tempat di kota Bandung. Menurut info yang saya dapat, rekam jejak peristiwa itu diabadikan dalam monumen, museum, serta 10 stilasi yang menunjukkan tempat yang berkaitan dengan perjuangan merebut kemerdekaan. Dan seperti itulah bagaimana sejarah dan alasan mengapa dibuatkan Monumen Bandung Lautan Api di kota Bandung. Setelah lelah kami memutari Monumen Bandung Lautan Api, kami berhenti sebentar untuk ngopi pagi dan beristirahat. Ngomong-ngomong 1 kali putaran aja udah lumayan capek loh di sini. Ayo. Kamu mau makanan aja, jangan dulu 2 putar, udah 2 putar sekali lagi, wah. Dan akhirnya kami memutuskan untuk balik ke Buah Batu, berkunjung ke rumah Mas Agung untuk beristirahat sebentar sembari mandi dan bersih diri sebelum kami melanjutkan untuk berkeliling kota Bandung lagi. Suara sapi. Ya masih. Ayo kau, Kamu dicakan suku Inung. Setelah bersih diri, kami melanjutkan untuk eksplor kota Bandung kembali. Ya, saat itu kami lebih memilih untuk mengikut dan hanya ingin diantarkan di mana tempat-tempat ikonik yang ada di kota Bandung. Dengan pilihan kami tidak turun dari mobil karena singkatnya waktu saat itu. Kami sangat percaya, entah cepat atau lambat, kami akan kembali ke Bandung dengan waktu yang lebih lama. Setidaknya saat ini kami sudah mengetahui di mana lokasi-lokasi tempat-tempat itu. Mas Agung dan Mbak Fani mengajak kami di beberapa tempat ikonik yang memang cukup terkenal di kota Bandung. Dari mulai Jembatan Pasupati, atau yang sekarang dikenal dengan nama Jembatan Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja. Ganti namanya, jadi dari kemarin baru diganti. Tapi tetap aja orang Bandung masih nyebutnya Pasupati. Ini kiri ya? Turun. Ini bukan ada acara, kamu emang naik dari di sini. Kemudian Gedung Sate yang saat ini difungsikan sebagai kantor sentra pemerintah Gubernur Jawa Barat.
Stadion Siliwangi. Ini Siliwangi. Ini Siliwangi. Stadion ini tribun utaranya. Ya Allah, ini kenangan banget. Tapi enak dulu di sini. Supporter mau masuk tinggal langsung masuk. Di sini wah, tawurannya lebih keras. Tapi lebih serem ya, soalnya lebih dekat sama pemain juga. Iya, lebih dekat. Mungkin ada pertanyaan kenapa Mas Agung mengajak saya melewati Stadion Siliwangi. Toh Siliwangi juga agak sedikit kurang terdengar di telinga banyak orang. Ya alasannya kami memang sama-sama suka dengan persepak bolaan Indonesia. Itu yang membuat kami nyambung dan bisa sedekat seperti sekarang. Hanya sesimpel itu. Kita memang tidak ada hubungan keluarga. Kita bukan teman sekolah, kita bukan teman kuliah, dan kita juga bukan teman kerja. Jadi 4 tahun lalu kita pertama dipertemukan dalam sebatas satu kursi di salah satu transportasi umum. Ketika saya melakukan perjalanan menuju Jogja dan Mas Agung melakukan perjalanan kembali sepulang dari Jayapura. Dan selama kita bersebelahan waktu itu, di sepanjang perjalanan kami saling bertukar pembahasan, membuat banyak obrolan, mulai bertukar kontak, berpisah, dan saling berkabar. Hingga akhirnya saya sudah menganggap dia seperti saudara baik bagi saya. Niatnya dia tuh nggak mau nggak mau ngelihat itu loh ke bawah gitu, kayaknya lihat aja fokus muka aku. Begitu Dedek keluar kepalanya dia malah ngeliat ke bawah. Kayaknya dia kaget. Nangis. Terus kata aku, ngapain kamu nangis? Ini Braga. Setelah sekian lama kami berkeliling kota Bandung, rasa lapar mulai datang dan Mas Agung mengajak kami sholat dan makan siang di Pasar Cikapundung. Salah satu pasar yang tepat bersebelahan dengan Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga. Ini parkirnya gimana? Di depan, yang di sini di depan aja. Depan belok kanan, bukan yang ini, satu jalan. Oh, oke, siap. Nah, ini belok kanan. Sini Mas ya, kanan jalan. Oke, siap. Nah, itu. Iya. Mas Agung memilih tempat ini dengan alasan yang pertama, dia ingin mengenalkan kami di mana tempat dia bekerja. Dan yang kedua, saya dan Liza ingin menghabiskan sore hari di Jalan Braga dan Jalan Asia Afrika, yang memang letaknya hanya bersebelahan dengan Pasar Cikapundung. Kami diajak makan di warung makan langganan dia. Anjing udah bodoh bisa kayak gitu. Jalannya di dia. Kemana aja satu keluarga? Jalannya. Nah, kejadian lucu di sini pemilik warung mengajak kami berbicara bahasa Sunda dan kami tidak paham dengan apa yang dibicarakan. Gak ngerti Mas. Ini gak ngerti bahasanya. Itu udah sarwa tuh orang Jawa ngomongnya pakai bahasa Jawa. Orang Jawa tuh ngobrol nyambung. Orang Jawa. Oh, skalopnya. Ya. Oh ya, oh iya. Dilalah, ternyata ibunya juga asli Jawa dan merantau di Bandung sudah lama. Jadinya sudah lancar banget pakai bahasa Sunda, tapi beliau juga masih fasih berbahasa Jawa. Dan setelah itu ibunya selalu berbicara bahasa Jawa dengan kami berdua. Unik sih ibu penjualnya. Ketika ngomong bahasa Sunda, beliau pakai logat Sunda dan logat Jawanya itu hilang. Tapi ketika ngomong bahasa Jawa, logat Sundanya hilang dan beliau pakai logat Jawa. Hebat.
Dan lagi-lagi kami benar-benar dipaksa Mas Agung untuk tidak membayar makan siang ini. Entahlah, saya benar-benar kehabisan kata terima kasih buat mereka berdua. Mereka terlalu baik buat kami berdua. Dan setelah makan siang, kami diajak berkeliling pasar Cikapundung sebentar. Jadi pasar Cikapundung ini memang bisa dibilang surganya barang antik, seni, dan beberapa barang elektronik. Kalian bisa melihat bagaimana barang-barang yang ada di sisi kanan dan kiri kami. Oh ini kayak lampuku di rumah. Iya. Masih jadul gini. Jual mahal kali. Iya, bagus itu kan malah jadi rebutan warisan. Serius. Tahun berapa itu penjual 1 juta lumayan loh. Oh udah dijual? Udah. Dan setelah itu kami keluar dari pasar dan langsung mulai berkeliling di seputar Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga. Baru beberapa meter kami berjalan, kami sudah diberitahu oleh Mas Agung salah satu bangunan bersejarah di sini. Bangunan itu adalah penjara Bancoi. Saya amat suka dengan sejarah, tapi jujur saya baru tahu tentang penjara ini. Menurut Mas Agung, bangunan yang di depan ini adalah salah satu bangunan dari penjara Bancoi yang masih tersisa, yang pada saat itu difungsikan sebagai menara pengawas. Jadi penjara ini adalah saksi bisu pengorbanan Bung Karno untuk Indonesia. Bung Karno bersama 2 rekannya, yaitu Gatot Mangkupraja dan Maskun Sumadireja, pernah ditangkap dan dikurung karena aktivitasnya di Partai Nasional Indonesia dianggap membahayakan oleh kolonial Belanda waktu itu. Dan dia bilang ada satu lagi bangunan yang tersisa, yaitu sel nomor 5 yang digunakan sebagai sel penjara di mana Bung Karno dikurung. Saya penasaran dan ingin diantarkan ke tempat itu. Oh ini. Dan inilah tempatnya. Karena aku kan fans berat Soekarno. Main kawinnya lo banyak. Hah? Sayang sekali, sel penjara Bung Karno ditutup oleh pagar dan kita tidak bisa memasukinya. Kita bisa melihat dari kejauhan bagaimana bentuk dari sel tahanan Bung Karno. Ruangan kecil dengan ukuran 2,5 kali 1,5 meter, dan Bung Karno mendekam kurang lebih selama 7 atau 8 bulanan di lapas Bancoi, sebelum akhirnya dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Jika kalian tidak bisa melihat karena kamera kami tidak bisa melakukan zoom yang lebih dekat, ini saya tunjukkan beberapa foto yang kami dapatkan dari situs merdeka.com. Seperti inilah kondisi sel nomor 5 yang ditempati oleh Bung Karno. Sangat sempit ya, dan sangat kecil. Kemudian ini adalah gambaran bagaimana bentuk di dalam sel beserta tempat tidur yang digunakan oleh Bung Karno. Dan patung Bung Karno menulis ini dibuat bukan tanpa alasan. Selama berbulan-bulan mendekam di dalam sel nomor 5, Bung Karno menyusun pledoi yang hendak dibacakan dalam sidangnya. Pledoi tersebut berjudul Indonesia Menggugat. Lebih besar daripada orang-orang. Apa itu? Dan saya rasa cukup untuk sejarah lapas Bancoi yang lebih panjang. Kalian dapat mencari informasi sendiri yang dapat kalian temukan di berbagai media sejarah lainnya ya. Dan kemudian kami lanjut berjalan lagi. Saat ini kami sudah berada di Jalan Asia Afrika dan kalian bisa melihat di sebelah kanan saya ini adalah alun-alun kota Bandung. Tapi saat itu kami memutuskan untuk tidak masuk ke dalam area alun-alun Bandung untuk melanjutkan perjalanan kembali karena hari sudah semakin sore. Kami berhenti sebentar untuk berfoto di tulisan yang sangat fenomenal ini. Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Gak tahu juga ya, saya merasa tulisan ini adalah spot wajib untuk mengambil foto jika kita menginjakkan kota Bandung. Dan setelah mengambil gambar di tempat ini, kami memutuskan untuk langsung menuju Museum Konferensi Asia Afrika.
Setan, goblok. Aing udah tahu makanya udah sambil lihat-lihatan udah agak aneh, apalagi kalau malam kan gelap kan, dia suka di belakang aja ambil gini-gini. Marco makanya kalau malam-malam kan banyak yang pakai kerudung loh. Semua bentuknya. Akunya takut. Tapi udah lihat-lihatan, nggak mau. Emang beneran serem loh. Ya kan? Kalau jadi Dan inilah tampak depan Museum Konferensi Asia Afrika, salah satu museum yang berada di kota Bandung yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65. Museum ini merupakan memorabilia Konferensi Asia Afrika. Museum ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Gedung Merdeka. Secara keseluruhan, Gedung Merdeka memiliki dua bangunan utama. Yang pertama disebut Gedung Merdeka sebagai tempat sidang utama, sedangkan yang berada di samping Gedung Merdeka adalah Museum Konferensi Asia Afrika sebagai tempat memorabilia Konferensi Asia Afrika. Nah, habis ini saya tunjukkan letak di mana daripada Gedung Merdeka itu. Dan inilah Gedung Merdeka yang dimaksud, tepat di sebelah Museum Konferensi Asia Afrika. Dan kemudian ini adalah Gedung Majestic, gedung bioskop yang dibangun pada masa kekuasaan Hindia Belanda. Dan Majestic menjadi salah satu bioskop pertama yang berdiri di Bandung kala itu. Dulu ada ini apa? Ada event musik dulu. Pernah dengar nggak yang meninggal 13 orang di dalam? Di sini, dalam sini. Iya, gedung segede gini yang masuk satu stadion. sumpah kan? Iya. Dia ada, tragedinya ada. Itu, Mas Agung ikut ke dalam waktu itu. Ya Allah. Waktu SMP saya di sini. Tapi sekarang udah dibikin ini apa buat acara-acara nobar. Ini kan teater dalamnya. Oh. Gedung teater. Terus sempat dibikin kafe, dibikin apa. Ujung-ujungnya balik lagi jadi gedung teater. Seringnya dipakai nobar. Nobar Liverpool kayak Eropa, UCF sini banyak. Ya, tapi emang dulu kan aja tuh Majestic. Dulu kayak aja sih. Oh iya, ngomong-ngomong, kita saat ini sudah berada di Jalan Braga. Jadi Jalan Braga ini adalah nama sebuah jalan utama di kota Bandung. Nama jalan ini cukup dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Sampai saat ini, nama Jalan Braga tetap dipertahankan sebagai salah satu maskot dan objek wisata di kota Bandung yang dahulu dikenal sebagai Paris Van Java. Apa? Di belakang Cikapundung teh. Iya teh cupo lawan lewat sini. Oh, lagi. Rumah kalian juga lewat Jurnal Risa. Yang Jurnal Risa itu mana? Oh ini. Oh ini. Oh berarti iya benar lewat sini, ini udah ditutup. Oh Ayo gitu. muter dulu aja yuk. Muter dulu aja. Tadinya lewat sini sih. Orang ke sini. Setelah cukup lelah kami memutari Jalan Braga, kami ingin mencari tempat nongkrong untuk menghabiskan sore di hari itu. Ya saya mah ngikut aja. Saya juga gak tahu di mana tempat nongkrong yang enak di Jalan Braga ini. Atas rekomendasi Mas Agung dan Mbak Fani, akhirnya kami memutuskan untuk nongkrong di salah satu coffee shop di Jalan Braga ini dengan nama Cupola. Cukup unik ya jalan masuknya. Paku Payu. Iya. Iya, Paku Payu. Iya 2 kali. Kan ada AC on, kipas hangat banget tadi. Kita masih oke, kita pakai high heels, taruh gas.
Bah, benar-benar merasakan hidden games ini. Yang si Jiko santai itu. Ini maksudnya Jiko Bundung kan? Gimana? Tadi yang Oh, iya. Kantin aja ada ya tuh. sama kamu di dalam. Udah sebelah mana ini? Luar aja yang bisa taruh tuh. Jangan di atas, mau di atas. Ya udah di sini aja sudah dia main. Di sini aja ya. Iya, nggak apa-apa. Ini. Mau? Kamu mau? Enggak. Enggak mau. Mau nggak? Ya, saya pikir ini memang tempat nongkrong yang sangat recommended sih. Maksudnya lebih jauh dari keramaian aja. Mengingat tempat-tempat di sebelah Jalan Braga tadi bisa dilihat banyaknya kendaraan berlalu lalang membuat suasana agak cukup berisik. Udah deh tuh si Dada nyuruh putar loba deh. Ya. Mana minyak tadi, Jiko? Minyak mana tadi? Dia nggak ada cemira. Di ini ya, di mobil ya. Beli itu. Nyetir sama. Iya. Apa sih? Cowok itu. Oh. Kan niatnya kan gantian. Iya. Kan tak pijitin duluan kan. Habis itu tidur. Mesti kayak gitu. Apa? Ayo, Ayo, simpan sana. Masa anjing mah. Dan akhirnya kami menghabiskan sore itu di Cupola hingga kami balik sebelum waktu maghrib tiba. Kami sempat balik ke rumah Mas Agung dan lagi-lagi kami dibelikan makan malam. Ya Allah, merasa benar-benar dispesialkan kami di sini. Mangga mas. Iya, mangga. Selalu dibeliin. Setelah makan malam, kami pamit untuk melanjutkan perjalanan kembali. Sini aku bawa. Yes. Enggak apa-apa. Udah, serius. Enggak apa-apa. Ini loh, enteng. Hayu. Lagi engel. Iya. Untuk Mas Agung dan Mbak Fani yang mungkin melihat video ini dari hati yang paling dalam, kami berterima kasih dan kami merasa sangat berhutang kepada kalian. Dengan sambutan dan jamuan yang sudah diberikan, kalian membuat Bandung seperti tempat yang sangat spesial. Ini saya muter dulu aja ya. Saya muter dulu apa langsung ke sana? Langsung ke sana. Ya, tinggal. Bisa nggak mas bawa Ya, bisa. Itu yang belakang nggak nutup apa? Nggak ketutupan. Aman. Ya udah. Mas. Ya, makasih ya. Tujuan. Maaf bayar ada. Kabar-kabar. Hati ya. Dadah. Hai, Salim. Salim. Oh, Salim. Salim sama Tas dulu. Tas. Enggak mau. Nggak mau. Dadah, ayo. Mas, makasih Iya, banyak Mas. makasih ya. Hati ya. Hati-hati, maaf kalau kurang mengenakan jamuannya. Mas Agung, Mbak Fani, Ziko, dan keluarga di rumah. Sehat-sehat untuk kalian semua. Semoga dilancarkan rezeki dan semua urusannya. Terima kasih sudah memaksa kami untuk singgah di kota Bandung. Kami akan tetap mengingat dengan apa yang sudah kalian berikan. Apalagi ini adalah momen besar bagi kami yang sebentar lagi akan berpindah domisili. Terima kasih Bandung, terima kasih Mas Agung, terima kasih Mbak Fani dan juga Ziko. Kami pamit melanjutkan perjalanan. Semoga kita segera bertemu di lain kesempatan. Dan saat itu kami langsung melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke Jakarta. Ya, kami akan bersinggah kembali ke tempat teman kami, Rima dan Imam. Tapi sangat disayangkan di saat kami masih berada di ruas jalan tol Cipularang, saya sudah merasa sangat lelah dan mengantuk dan memutuskan untuk beristirahat sebentar sebelum kami melanjutkan perjalanan kembali.
Tol Cipularang. Ya itu Bali, itu Bali. Oh, itu Bali. Itu Bali itu. Gak kuat men. Oh, baik banget istriku ini. Udah sama-sama lelah, masih sempat-sempatnya mau memijat suaminya. Ada. Serius. Aku ngadeg ya? Tak nyopot ngadeg. Ini lorong. Aduh. Ojo pas tungkare. Pas balung susun ya apa gak kuat ngorek. Kami sempat terlelap sebentar, mungkin sekitar 3 jam di rest area ini. Dan akhirnya kami terbangun untuk melanjutkan perjalanan kembali. Nah, ada sedikit tragedi yang kurang mengenakan di sini. Sandal saya hilang dan memaksa saya untuk tidak memakai sandal hingga sampai Jakarta. Tapi gak apa-apa lah, untungnya di dalam mobil. Gak kelihatan orang juga kalau lagi gak pakai sandal. Ternyata beda ya tarif tolnya. Waktu kami masuk dari gerbang tol Kalihurip Utama 3 ke Buah Batu hanya Rp48.500. Tapi sebaliknya dari Buah Batu menuju Kalihurip Utama 2 jadi Rp68.500. Mahal juga ya ternyata. Lalu lintas tol Cikampek Jakarta ternyata tetap lumayan rame walaupun masih dini hari. Dan setelah cukup lama kami berkendara, akhirnya kami sampai di Jakarta. Kami langsung menuju ke arah Kembangan, Jakarta Barat karena memang rumah Imam dan Rima berada di sana dan waktu itu kami tidak memiliki agenda apa-apa di sini. Kami hanya ingin beristirahat total. Terhitung 2 hari 1 malam, kami berada di rumah mereka untuk beristirahat dan sesekali saja keluar rumah. Udah bukan ini bumbumnya Raja makan. Coba dibalik. Ini nih. Dan mohon maaf, cukup kami sudahi sampai di sini ya. Sampai bertemu kembali di video episode ketiga ketika kami melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Pelabuhan Merak. Kemudian menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni. Hingga akhirnya kami berkendara lagi untuk menuju kota Bandar Lampung. Dan juga sedikit kami membahas bagaimana aktivitas di hari pertama kami ketika berada di kota Bandar Lampung. Kok malah kayak vlog daily life gini ya? Tapi gak apa-apa, tetap ditunggu ya video kami berikutnya.
Dan akhir kata, saya Erik beserta istri saya Liza mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan menonton video sederhana kami. Terima kasih.